Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Resmi, inilah line up Indonesia versus Australia yang lokal cuma Sananta dan Rizky Ridho. Pelatih Australia sampai tak bisa tidur, usai melihat pemain Indonesia yang hampir semuanya bermain di Eropa. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia akan segera menghadapi tantangan besar dalam laga melawan Australia yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Maret 2025. Untuk memperkuat tim, sejumlah pemain top telah masuk dalam daftar skuad, termasuk Emil Audero di posisi kiper, Dean James di lini belakang, serta Jens Pelupesi yang akan menambah kekuatan di sektor tengah. Sementara itu, PSSI juga tengah mempercepat proses naturalisasi Jairo Riedewald. Jika semua berjalan lancar, gelandang serba bisa ini diharapkan bisa segera bergabung dengan timnas dan menambah kedalaman skuad. Dengan pengalamannya bermain di kompetisi elit Eropa, Jairo diyakini dapat memberikan pengaruh besar dalam permainan timnas Indonesia. Menghadapi Australia, pelatih Patrick Kluivert kemungkinan akan menerapkan formasi 4-2-3-1 dengan filosofi total football. Skema ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan, sekaligus memanfaatkan kemampuan individu para pemain untuk bermain lebih fleksibel di lapangan. Dengan strategi yang matang dan komposisi pemain yang semakin solid, timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan perlawanan sengit dan tampil maksimal dalam pertandingan nanti. Dalam laga melawan Australia mendatang, posisi penjaga gawang akan dipegang oleh Martin Paes. Sebagai kiper yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa, Paes diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dengan kemampuannya yang mumpuni dalam mengawal gawang. Dengan refleks cepat dan kemampuan membaca permainan yang tajam, ia akan menjadi benteng pertahanan yang kokoh bagi timnas Indonesia. Kehadirannya di bawah mister gawang memberikan rasa aman bagi tim, apalagi dengan dukungan pemain-pemain naturalisasi lainnya yang memperkuat lini belakang. Dengan Paes di posisi kiper, timnas Indonesia diyakini akan tampil lebih solid dan siap menghadapi tantangan besar di pertandingan internasional. Beralih ke lini belakang, di sini akan ada 4 bek, posisi jantung pertahanan akan ditempati oleh Jai Itzes dan Rizky Ridho. Di lini belakang, Jai Itzes akan menjadi pilar utama dalam menjaga pertahanan timnas Indonesia. Bek yang tampil impresif di kompetisi Eropa ini memiliki keunggulan dalam duel udara, distribusi bola yang baik, serta ketenangan dalam membaca permainan lawan. Dengan posturnya yang menjulang dan kemampuan bertahan yang solid, ia akan menjadi sosok penting dalam menghadapi serangan dari Australia. Keberadaannya di jantung pertahanan memberikan kestabilan bagi tim, terutama dalam mengantisipasi bola-bola panjang dan skema serangan lawan yang agresif. Kombinasinya dengan pemain lain di lini belakang akan menjadi kunci bagi timnas Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara bertahan dan membangun serangan. Dengan Itzes sebagai pemimpin di lini pertahanan, skuad Garuda memiliki peluang lebih besar untuk tampil disiplin dan solid. Selain itu, lini pertahanan timnas Indonesia juga akan diperkuat oleh Rizky Ridho, yang dipercaya mengawal area vital di jantung pertahanan. Dengan kemampuan duel udara yang kuat, ketenangan dalam membaca permainan, serta visi yang matang, Ridho menjadi sosok kunci di lini belakang. Pengalamannya di berbagai level kompetisi membuatnya semakin matang dalam menghadapi tekanan, terutama saat melawan tim-tim dengan serangan agresif seperti Australia. Selain itu, kepemimpinannya di lapangan akan membantu mengorganisir pertahanan agar tetap disiplin dan solid sepanjang pertandingan. Dengan kehadiran Ridho di posisi bek tengah, timnas Indonesia diharapkan mampu menghadapi gempuran lawan dengan lebih kokoh, serta menjaga keseimbangan antara bertahan dan membangun serangan dari lini belakang. Di sektor kanan pertahanan, Kevin Dix akan menjadi pilihan utama untuk mengisi posisi bek kanan. Dengan pengalaman bermain di Liga Eropa, ia membawa kualitas bertahan yang solid serta kemampuan menyerang yang mumpuni. Dix dikenal sebagai bek yang punya daya jelajah tinggi, mampu membantu lini serang tanpa mengabaikan tugasnya dalam bertahan.
Kecepatannya dalam menutup pergerakan lawan serta akurasi umpan yang baik akan menjadi senjata penting bagi timnas Indonesia. Selain itu, dengan fisik yang kuat dan disiplin dalam menjaga posisinya, Dix bisa menjadi andalan dalam menghadapi serangan dari sisi sayap lawan, sekaligus memberikan opsi tambahan saat membangun serangan dari belakang. Posisi bek kiri timnas Indonesia akan diisi oleh Kelvin Verdong, pemain yang dikenal memiliki kemampuan bertahan dan menyerang dengan sama baiknya. Sebagai fullback modern, ia tidak hanya solid dalam menjaga area pertahanan, tetapi juga aktif membantu serangan dengan umpan-umpan akurat dan pergerakan dinamis di sisi lapangan. Dengan teknik yang mumpuni dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Verdong diharapkan bisa memberikan kestabilan di sektor kiri pertahanan. Kehadirannya akan menjadi tambahan penting bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tekanan dari sayap lawan, serta mendukung pola permainan ofensif yang diterapkan oleh pelatih. Dengan Verdong di sisi kiri, lini pertahanan semakin kuat dan fleksibel. Beralih ke lini tengah akan ada 3 gelandang yakni Ivar Janner, Tom Haye, Sandy Walsh. Di lini tengah, timnas Indonesia akan mengandalkan Ivar Janner sebagai salah satu gelandang utama. Pemain muda berbakat ini memiliki kemampuan distribusi bola yang baik serta visi permainan yang tajam, menjadikannya pengatur serangan yang bisa diandalkan. Dengan gaya bermainnya yang tenang namun efektif, Janner mampu mengontrol tempo permainan dan menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Selain itu, kemampuannya dalam duel fisik serta membaca pergerakan lawan membuatnya semakin berharga di lini tengah. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan kreativitas serta kestabilan bagi permainan timnas Indonesia, terutama saat menghadapi lawan-lawan dengan tekanan tinggi seperti Australia. Janner akan menjadi kunci dalam membangun serangan dan mempertahankan penguasaan bola. Kemudian, ada Tom Haye yang akan menjadi andalan di lini tengah timnas Indonesia, memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Sebagai gelandang dengan visi permainan yang tajam, ia mampu mengatur ritme pertandingan serta menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Keunggulannya dalam distribusi bola dan ketenangan saat menguasai bola membuatnya menjadi pemain kunci dalam membangun serangan. Selain itu, kemampuannya dalam membaca permainan lawan juga sangat berguna untuk memutus serangan sebelum mencapai area pertahanan. Dengan pengalaman bermain di Eropa, Haye diharapkan dapat membawa stabilitas serta kreativitas di lini tengah, membantu tim menguasai permainan dan memberikan ancaman berbahaya bagi lawan. Terakhir, Sandy Walsh juga akan menjadi salah satu pemain kunci yang diandalkan untuk menjaga keseimbangan permainan timnas Indonesia. Dikenal sebagai pemain serba bisa, Walsh memiliki kemampuan bertahan yang solid serta kecerdasan dalam mengalirkan bola ke lini serang. Dengan visi permainan yang tajam, ia mampu membantu tim dalam transisi dari bertahan ke menyerang dengan cepat dan efektif. Selain itu, pengalamannya di kompetisi Eropa menjadikannya sosok yang tenang dalam menghadapi tekanan lawan. Keberadaannya di lini tengah akan memberikan stabilitas sekaligus variasi dalam skema permainan yang diterapkan oleh pelatih. Dengan Sandy Walsh di sektor gelandang, timnas Indonesia memiliki tambahan kualitas yang dapat meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Beralih ke lini depan, Patrick Kluivert akan menempatkan 2 winger kiri Eliano Reinders, winger kanan Ole Romeni. Di sektor sayap kiri, Eliano Reinders akan menjadi andalan timnas Indonesia dalam membangun serangan. Pemain muda berbakat ini memiliki kecepatan dan teknik yang mumpuni, menjadikannya ancaman bagi lini pertahanan lawan. Dengan dribble lincah dan kemampuan melewati pemain bertahan, Reinders bisa menciptakan peluang berbahaya dari sisi lapangan. Selain itu, ia juga memiliki akurasi umpan yang baik, memungkinkan rekan setimnya di lini depan mendapatkan suplai bola berkualitas. Kombinasi kreativitas dan visi bermainnya membuatnya cocok untuk mendukung skema permainan ofensif yang diterapkan pelatih. Kehadirannya di sisi kiri akan memberikan variasi serangan dan menambah daya gedor timnas Indonesia dalam menghadapi lawan tangguh. Di sektor sayap kanan, Ole Romeni siap menjadi andalan untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Sebagai pemain yang memiliki kecepatan dan kemampuan dribble yang mumpuni, ia mampu memberikan ancaman serius bagi pertahanan lawan. Kelincahannya dalam bergerak di sisi lapangan membuatnya sulit dihentikan, sementara ketajamannya dalam memberikan umpan maupun mencetak gol menjadikannya aset berharga bagi tim.
Selain itu, Romeni juga memiliki naluri menyerang yang kuat dan mampu membaca pergerakan rekan setimnya dengan baik. Dengan kemampuannya ini, ia bisa menjadi motor serangan yang efektif dalam skema permainan ofensif. Kehadirannya di posisi winger kanan akan menambah daya dobrak timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh. Dan terakhir ada satu target man atau ujung tombak, yakni Ramadan Sananta. Di lini depan, Ramadan Sananta akan menjadi tumpuan utama dalam skema serangan timnas Indonesia. Sebagai penyerang yang memiliki fisik kuat dan insting gol yang tajam, ia siap memberikan ancaman bagi pertahanan lawan. Kemampuannya dalam duel udara serta ketenangannya di depan gawang membuatnya menjadi sosok yang berbahaya di kotak penalti. Sananta tidak hanya mengandalkan ketajaman di depan gawang, tetapi juga memiliki pergerakan aktif yang membantu membuka ruang bagi rekan-rekannya. Kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, dan naluri mencetak gol yang tinggi membuatnya menjadi sosok penting dalam lini serang timnas Indonesia. Dengan kemampuannya menahan bola dan melakukan penetrasi ke pertahanan lawan, ia diharapkan bisa menjadi ancaman utama bagi lawan di sepanjang pertandingan. Sementara itu, pelatih juga menyiapkan sejumlah pemain cadangan yang siap masuk jika dibutuhkan, baik untuk rotasi di babak kedua maupun menggantikan pemain yang mengalami cedera. Untuk posisi kiper, Emil Audero menjadi opsi utama di bangku cadangan, siap menggantikan Martin Paes jika diperlukan. Di lini pertahanan, Pratama Arhan dan Dean James bisa menjadi pilihan untuk memperkuat sektor belakang. Di lini tengah, Mees Hilgers dan Marcelino Ferdinand dapat memberikan variasi dalam permainan, baik dalam aspek bertahan maupun membangun serangan. Sedangkan untuk lini depan, Rafael Struijk dan Jens Pelupesi siap masuk guna menambah daya gedor tim. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald selesai tepat waktu, ia juga bisa menjadi opsi tambahan di lini tengah, menambah kedalaman skuad dengan pengalamannya di kompetisi Eropa. Sementara itu, nama-nama seperti Hernando Ari, Egy Maulana Fikri, dan Shine Patinama tetap dibawa sebagai pelengkap di bangku cadangan. Bagaimana menurut kalian? Setuju dengan susunan pemain ini? Ngeri, Ian Maatsen sedang diminati oleh klub Liga Inggris yakni Manchester City. PSSI tak tinggal diam, langsung pergi ke Belanda untuk tuntaskan proses naturalisasi pemain satu ini. Setelah kesulitan mendapatkan tempat di tim utama Chelsea di bawah asuhan Mauricio Pochettino, Maatsen dipinjamkan ke Dortmund untuk sisa musim ini, dan sejauh ini keputusan tersebut terbukti sukses. Pemain berusia 22 tahun ini telah tampil 19 kali sebagai starter di Bundesliga dan Liga Champions, menunjukkan kualitasnya di level tinggi. Jika Dortmund berhasil mengalahkan Paris Saint-Germain pada laga mendatang, mereka akan memastikan tempat di final Liga Champions, yang tentunya akan semakin meningkatkan nilai jual Maatsen. Dalam kesepakatan pinjaman antara Chelsea dan Dortmund, terdapat klausul opsi pembelian senilai 35 juta euro, yang memungkinkan Dortmund untuk merekrut Maatsen secara permanen. Pihak Chelsea berharap Dortmund bisa sukses di kompetisi Eropa, karena hal tersebut berpotensi meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Ayah Maatsen juga sempat menyebutkan bahwa putranya kemungkinan besar akan memilih untuk melanjutkan karirnya di Westfalenstadion secara permanen, meskipun masih ada kemungkinan lain yang bisa dipertimbangkan. Meskipun Dortmund menjadi destinasi yang realistis bagi Maatsen, raksasa Premier League seperti Manchester City tetap mengamati perkembangannya dengan cermat. City sebelumnya tertarik pada Maatsen, namun kesepakatan tidak pernah tercapai, meskipun mereka kini kembali menunjukkan minat setelah melihat penampilan konsisten sang pemain di Dortmund. Maatsen menunjukkan performa luar biasa di lini pertahanan, termasuk dalam pertandingan penting melawan PSG, di mana ia membantu menjaga pemain-pemain top seperti Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Ia berhasil pulih dari cedera ringan dan tampil penuh 90 menit, menegaskan statusnya sebagai bek muda yang memiliki potensi besar. Jika peluang ini berkembang, timnas Indonesia mungkin akan mendapat keuntungan dari kesuksesan Maatsen. Meski proses naturalisasinya belum terlaksana, dengan performa impresif yang ia tunjukkan, PSSI mungkin akan segera mengupayakan langkah untuk mendatangkan Maatsen. Keberadaannya bisa memperkuat sektor pertahanan Indonesia, yang tentunya akan menjadi aset berharga di masa depan. Kita harapkan saja proses ini berjalan lancar, dan Maatsen bisa memperkuat tim Garuda di level internasional.
Bukan tidak mungkin, dengan kedatangan Maatsen di timnas Indonesia, skuad Garuda bisa meraih hasil yang lebih positif atau bahkan bisa melangkah ke Piala Dunia dengan lebih mudah. Tak mau menyesal lagi, Brisbane Roar langsung mainkan Rafael Struijk di laga versus Western United. Struijk sukses buat permainan Brisbane Roar makin tajam di laga tersebut. Setelah pulang dari tugas internasional bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2002 Emoat, Rafael Struijk kembali ke Brisbane Roar. Namun kali ini ia hanya berada di bangku cadangan. Pemuda berusia 21 tahun itu sebelumnya dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat Garuda. Namun sayangnya Indonesia gagal lolos ke semifinal setelah finish di posisi ketiga grup B dengan hanya meraih 4 poin dari 4 pertandingan. Meskipun Struijk tampil di seluruh laga fase grup, kesempatan untuk bermain sebagai starter hanya datang 2 kali, yakni saat melawan Laos dan Filipina. Sayangnya, meskipun sudah tampil penuh dalam pertandingan tersebut, ia belum mampu mencetak gol dan menunjukkan dampak besar di lapangan. Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF menjadi pukulan tersendiri, dan Struijk serta rekan-rekan setimnya pun akhirnya dipulangkan lebih awal. Kembali ke Brisbane Roar, Struijk bergabung dengan tim yang tengah berjuang keras untuk keluar dari dasar klasemen Liga Australia musim ini. Dengan hanya 2 poin dari 8 pertandingan, posisi mereka saat ini berada di urutan terbawah, yaitu peringkat ke-13. Untuk bisa keluar dari krisis tersebut, kemenangan menjadi harga mati dalam pertandingan melawan Western United, yang berada di posisi ke-9 dengan raihan 12 poin. Dalam pertandingan yang penuh tekanan itu, Struijk akhirnya dimasukkan sebagai pemain pengganti, dengan kesempatan bermain hanya 9 menit. Meski waktu bermain yang singkat, Struijk berhasil memberi pengaruh signifikan. Ia membawa perubahan positif dalam permainan tim, dengan kontribusi yang membuat serangan Brisbane Roar terlihat lebih terorganisir dan lebih berbahaya. Kecepatan dan kreativitasnya memberikan dimensi baru dalam serangan tim, meskipun hasil akhir tidak memihak mereka. Meskipun Brisbane Roar gagal meraih kemenangan, ada perkembangan positif yang bisa diambil dari pertandingan tersebut. Tim kini menunjukkan permainan yang lebih solid, dan dengan sedikit peningkatan dalam hal penyelesaian akhir serta akurasi umpan, mereka berpotensi kembali ke jalur kemenangan. Keberadaan Struijk di lapangan, meskipun singkat, menunjukkan bahwa ia dapat menjadi sosok yang sangat berguna bagi tim ke depannya, dengan kemampuan untuk memberi nuansa berbeda dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Dengan hasil positif setelah kehadiran Struijk, hal ini membuka kesempatan untuknya agar bisa kembali diturunkan di pertandingan Brisbane Roar yang berikutnya. Ini baru mantap, Zahabi Gholi jadi pemain termuda di Piala Presiden dengan usia 15 tahun. Media luar negeri sampai iri dan kagum timnas punya generasi penerus yang gemilang. Zahabi Gholi, pemain muda berbakat dari Persija Jakarta, mencetak prestasi luar biasa dengan menjadi pemain termuda yang pernah tampil dalam sejarah Piala Presiden. Usianya yang masih 15 tahun tidak menghalanginya untuk tampil di laga penting melawan Madura United pada 21 Juli 2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Gholi masuk menggantikan Rio Matsumura pada menit ke-69 dan segera menarik perhatian banyak orang dengan kemampuannya di lapangan. Gholi memang sudah dikenal luas sebagai salah satu pemain cemerlang di level usia muda, terutama setelah sukses besar di Piala AFF U16 2024, di mana ia terpilih sebagai pemain terbaik setelah berhasil mencetak 5 gol. Sebelum bergabung dengan Persija Jakarta, Gholi memulai karir sepak bolanya di sejumlah sekolah sepak bola, seperti Garuda Putra dan Serpong Jaya, sebelum akhirnya berlabuh di RMD Batavia. Disinilah bakatnya mulai terasah, dan performanya menarik perhatian para pencari bakat dari klub-klub besar. Keberhasilannya dalam seleksi membawa Gholi masuk ke dalam Persija Elite Pro Akademi U16 pada musim lalu, yang menjadi awal dari perjalanan profesionalnya. Tidak hanya Gholi, dalam pertandingan itu, pelatih bagi PSSI, kemunculan pemain muda seperti Gholi menjadi kabar gembira. Dengan potensi yang dimiliki, ia dan generasi muda lainnya diharapkan dapat menjadi tulang punggung masa depan timnas Indonesia. Pemain-pemain berbakat Indonesia tidak hanya memiliki potensi untuk berprestasi di kancah nasional, tetapi juga untuk menembus liga-liga top dunia.
Keberhasilan mereka di level internasional akan menjadi langkah besar bagi timnas Indonesia, mendekatkan negara ini pada impian besar untuk lolos ke Piala Dunia. PSSI sebagai induk organisasi tentunya berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan potensi pemain-pemain ini agar terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi sepak bola Indonesia. Tak jarang, media luar negeri sampai iri terhadap generasi muda timnas Indonesia yang gemilang. Itu artinya tren positif timnas Indonesia tidak hanya akan berhenti di sini saja, bukan hanya dalam satu era, melainkan terus-menerus berjalan karena skuad Garuda memiliki generasi penerus yang sama bagusnya dengan pemain yang saat ini. Bikin kagum, media Belanda sebut Mees Hilgers sebagai bek terbaik di Eredivisie. Berkat Mees Hilgers, gawang FC Twente aman dari serangan lawan. Pemain ini dipastikan tak akan dicadangkan. Mees Hilgers, bek tengah timnas Indonesia yang kini memperkuat FC Twente di Eredivisie, tengah mencuri perhatian media Belanda setelah masuk dalam nominasi sebagai salah satu bek terbaik di kompetisi ini untuk paruh musim ini. Pemain yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara, ini telah menunjukkan performa stabil dan solid di lini pertahanan Twente. Pada musim ini, Hilgers telah tampil sebanyak 18 kali di berbagai ajang bersama klubnya. Di Liga Belanda sendiri, ia telah memainkan 12 pertandingan, membuktikan peran pentingnya dalam menjaga kestabilan pertahanan tim. Keberadaannya di jantung pertahanan FC Twente menjadi salah satu kunci kesuksesan tim dalam beberapa pertandingan. Meski demikian, saat ini Hilgers tengah menjalani proses pemulihan dari cedera ringan yang dialaminya. Meskipun demikian, kabar baiknya adalah ia diperkirakan akan kembali bermain pada Januari 2025, setelah proses pemulihan selesai. Ini memberi harapan besar bagi FC Twente dan timnas Indonesia, mengingat potensi besar yang dimiliki Hilgers. Pemain berusia 23 tahun ini terus berkembang, dan kehadirannya di Eredivisie semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta muda yang menjanjikan di kancah internasional. Seperti yang kita ketahui, Mees Hilgers telah menjadi bagian dari FC Twente sejak tahun 2020. Dengan pengalaman yang cukup lama di klub yang berkompetisi di Eredivisie Belanda ini, dia telah mengumpulkan banyak jam terbang. Selama berkompetisi di Eredivisie, Hilgers telah tampil dalam 92 pertandingan, di mana ia mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist. Tak hanya di liga domestik, Hilgers juga berpartisipasi di kompetisi Eropa, dengan 2 penampilan di Liga Eropa dan 2 pertandingan di Liga Champions, di mana ia berhasil mencetak 1 gol. Di ajang Toto KNVB Beker, dia telah bermain sebanyak 3 kali. Jumlah penampilannya yang signifikan menunjukkan bahwa Hilgers adalah salah satu pemain yang paling diandalkan di FC Twente. Konsistensinya dalam bermain di berbagai kompetisi bergengsi, seperti Liga Eropa dan Liga Champions, semakin menegaskan perannya sebagai pemain kunci dalam tim. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, Hilgers diharapkan dapat terus memberikan kontribusi positif bagi klub, baik di dalam maupun di luar lapangan, serta membantu tim meraih kesuksesan di masa depan. Mantap betul, Mark Klok bersama Persib Bandung incar trofi Liga 1 di akhir musim nanti. Netizen menilai pemain tinggi motivasi seperti ini layak dimasukkan ke dalam skuad timnas Indonesia. Persib Bandung memasuki akhir tahun 2024 dengan penuh keyakinan setelah menjalani kampanye yang mengesankan di Liga 1 Indonesia. Hingga pekan ke-16, tim yang dilatih oleh Bojan Hoda ini belum sekalipun merasakan kekalahan. Bahkan, dalam 5 pertandingan terakhir mereka, Persib berhasil meraih kemenangan, menambah kepercayaan diri mereka menjelang laga terakhir tahun ini. Keberhasilan ini bukan hanya hasil dari permainan kolektif, tetapi juga semangat yang tinggi dari setiap individu di tim, termasuk Mark Klok, gelandang andalan Persib. Mark Klok mengungkapkan tekad kuat untuk mempertahankan momentum positif ini. Meski tim mendapatkan libur Natal, yang memberikan waktu bagi pemain untuk beristirahat dan mengembalikan kebugaran mereka, Klok mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap fokus. Ia sadar bahwa tidak akan mudah meraih kemenangan saat bertandang ke markas Persis, yang meskipun saat ini berada di peringkat ke-16 dengan 10 poin, tetap memiliki potensi yang tidak boleh diremehkan. Sikap waspada dan tekad kuat yang ditunjukkan Mark Klok sangat diapresiasi oleh para penggemar, terutama bagi pendukung timnas Indonesia.
Gelandang naturalisasi ini menunjukkan mentalitas yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola, yaitu fokus dan komitmen tinggi untuk meraih hasil maksimal di setiap pertandingan. Klopp mengajak seluruh tim untuk tetap bekerja keras dan menjaga konsentrasi, mengingat setiap pertandingan berpotensi memberikan tantangan yang berbeda. Semangat seperti yang dimiliki Klopp menjadi contoh yang patut diikuti oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Mentalitas pantang menyerah dan keinginan untuk terus menang adalah kualitas yang sangat penting dalam perjalanan menuju sukses, baik di level klub maupun internasional. Timnas Indonesia yang tengah berusaha untuk mencapai level yang lebih tinggi, tentu akan lebih berpeluang untuk meraih kemenangan jika memiliki pemain-pemain dengan semangat dan dedikasi seperti Klopp. Dengan demikian, para pemain harus selalu menjaga fokus dan tidak lengah meskipun tim sedang berada dalam posisi yang menguntungkan. Jika setiap pemain timnas Indonesia bisa mencontoh semangat Klopp, bukan tidak mungkin mereka akan semakin mendekatkan diri pada pencapaian besar, baik di kompetisi regional maupun internasional, termasuk dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia.